Hari keempat, akhirnya gue denger suara motor yang biasa dipakai Mohan. Semoga Anda menikmati perjalanan ini. Jangan lupa bintangnya. Bintangnya 10. Gak ada cuma 5. Bener-bener gak jelas. Akila! Gue lihat lo habis jalan sama dia, akrab banget. Gue berdiri di sana nyaksiin itu. Apa yang harus gue lakuin? Gue sangat berharap lo kasih ruang buat gue. Tapi lo ngelihat gue sampai gitu, Kil. Gue masih inget tatapan itu. Seakan-akan gue monster. Dan ngelihat itu, gue udah lemes. Gue udah gak ada tenaga. Gue gak tahu gue harus apa. Gue pikir gue bisa perbaikin. Tapi maaf atas apa yang udah terjadi. Ya, Hubungan kita masih ada kan? Karena yang gue lihat sebelumnya kayak udah pergi. maksud kamu hubungan kita tuh aku, kamu, dan Zara jalan bareng bertiga. Akila, aku itu gak ada hubungan apa-apa sama Zara. Aku bantu dia. Gini Fatah, aku tahu kamu orang baik. Kamu punya uang yang lebih, pengen bantuin orang. Aku ngerti, tapi coba deh, aku minta sama kamu. Coba kamu kasih satu alasan yang masuk akal. Kenapa kamu segitunya sama Zara? Ya, aku ngerti. Kalau soal Zara perlu dibantu, kita sama-sama tahu. Dan waktu di asrama, bukan cuman kamu doang yang mau bantu Zara. Aku juga. Kita ngomong soal ini. Dan bukan cuman kamu yang prihatin sama kondisinya Zara kan? Gue tahu masa lalu apa. Adalah overthinking lo di masalah yang baru. Karena lo sendiri yang bilang kalau masalah di asrama udah selesai. Kita sama-sama tahu lah. Gue saat itu mau ngejelasin ke lo, tapi kan susah. Gue pikir udah selesai, tapi ternyata masih lo ungkit sampai hari ini kan. Gue saat itu mau ngejelasin ke lo, tapi kan susah. Gue pikir udah selesai, tapi ternyata masih lo ungkit sampai hari ini kan. Karena kita belum dapat momen untuk obrolin sampai selesai. Gini. Aku belum selesai ngomong, Fatah. Oke. Oke. Dan berarti bener dong kata Raisa. Kamu ngabisin waktu semalaman sama Zara, Fatah. Tapi nggak ada yang terjadi. Fatah. Aku nggak ada di situ. Aku nggak tahu apa yang terjadi, Fatah. Itu dia, Fatah. Aneh nggak kalau misalnya aku maklumin? Aneh nggak buat kamu? Tunggu, Fatah. Biar aku jelasin dulu dari sudut pandang aku. Akan aneh nggak buat kamu saat aku maklumin semua itu? Atau mungkin memang itu harapan kamu untuk aku? Aku berharap kamu
kamu maafin aku. Jadi kamu maunya ya udahlah maklumin aja semua kalau misalnya Fatah lagi peluk-pelukan sama cewek lain, Fatah sayang sama cewek lain, Fatah beliin rumah untuk cewek lain, Fatah biayain sekolah untuk cewek lain, Fatah beliin mobil untuk cewek lain, maksud kamu gitu? Ya udahlah, nanti Akila juga maafin Fatah gitu maksud kamu? Sekarang silahkan kamu jelasin menurut sudut pandang kamu. Aku peduli sama Zara. Kenapa? Karena dia sendiri. Kita ngomong panjang lebar. Gak ada gunanya pembelaan gue saat itu. Dan gue cuma bisa terima keputusan lo buat break. Maaf, gue gak keterima. Ya mau gimana? Lo keras banget malam itu. Ya, gue terima. Karena soal rumah gue tetap bohong. Tapi setelah itu gue tetap gak deket sama Zara. Gue nunggu lo ngerasa lebih baik supaya kita bisa ngomong lagi. Lu bilang perlu ruang, ya? Gak mungkin. Lo pasti langsung temuin Zara, Fatah. Itu yang terjadi. Terus gue harus apa? Gue ngabisin waktu sama Sandy. Ceritain itu, ngobrol sana sini. Sambil terus berharap. Break. Gue gak tau lagi, San. Dia maunya begitu. Terus lo maunya apa? Dia maafin gue. Itu yang terjadi. Tapi gue, sampai hari ini gue terus mikir. Apa yang kalian lakuin selama itu? Di rumah lo. Selama gue bolak-balik lagi pengen ngejelasin semuanya. Berusaha pertahanin semuanya. Dan selama gue jaga kepercayaan dan hubungan kita. Walaupun di belakang lo. Apa, Kil? Gak ada kedekatan yang terjadi, kan? Please. Gak usah. Please. Please, Fatah. Please. Please. Ada orang-orang yang selalu salah paham. Mereka akhirnya menemukan versi terbaik dari hubungan mereka. Setelah melewati banyak hal yang meledak, hancur, dan memutuskan untuk saling terbuka dan saling jujur. Versi terbaik. Versi terbaik.